Baik, terima kasih teman-teman semua. Bertemu dengan saya kembali, yaitu Muhammad Ivan Hidayatullah. Bisa dipanggil dan Ivan. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang grafika komputer about this OpenGL. OpenGL adalah Application Programming Interface atau IP untuk grafik komputer 3D. Ini menyediakan sekumpulan fungsi dan alat untuk membuat aplikasi komputer yang menggunakan grafik 3 dimensi. Kita membahas tentang historical sejarah perkembangan dari OpenGL-nya. Pada tahun 1970-an, OpenGL pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Silicon Graphics. Kemudian pada tahun 1992, OpenGL 1.0 dirilis sebagai standar industri untuk grafik 3 dimensi. Dan pada tahun 2016, OpenGL 2.0 dirilis dengan fitur-fitur baru seperti GLSL, OpenGL Shading Language. Arsitektur dan komponen OpenGL-nya. Terdapat 3, yaitu Fixed Function Pipeline, Programmable Pipeline, dan komponen utama. Fixed Function Pipeline adalah arsitektur dasar OpenGL yang menggunakan pendekatan tradisional untuk pemrosesan grafis, dan Programmable Pipeline yaitu arsitektur baru OpenGL yang memungkinkan pengembangan untuk menulis standar program. Komponen utama adalah OpenGL terdiri dari berbagai komponen seperti buffer, tekstur, shader, dan lainnya. Lalu dasar-dasar dari pemrograman OpenGL itu apa aja sih? Pertama, terdapat inisialisasi konteks membuat konteks OpenGL yang akan digunakan untuk menggambar grafik 3 dimensi. Perintah rendering menggunakan fungsi-fungsi OpenGL untuk menggambar objek 3 dimensi di layar. Manajemen memorinya menggunakan buffer dan tekstur untuk menyimpan data grafik 3 dimensi. Dan penanganan masukan menggunakan event handling untuk menerima masukan dari pengguna. Pembuatan objek 3 dimensi. Sederhananya dengan OpenGL, menggambar titik penggunaan fungsi GL vertex 3V untuk menentukan koordinat titik dengan ruang 3 dimensi, membuat garis menghubungkan titik-titik dengan fungsi GL begin atau GLN. Pembuatan poligon, penggunaan fungsi GL begin dan GLN untuk mendefinisikan poligonnya dan menggunakan koordinat tekstur, menambahkan koordinat tekstur untuk memberikan tekstur pada objek 3 dimensinya. Lalu teknik pencahayaan dan bayangan dalam OpenGL. Pencahayaan OpenGL menyediakan berbagai jenis sumber cahayanya seperti ambience, diffuse, dan specular. Bayangan, teknik pemberian bayangan dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma seperti Courant dan Baum. Materialnya, sifat materialnya objek dapat diatur dengan fungsi GL material untuk membuat tampilan yang lebih realistis. Sedangkan sudut dari kameranya, pengaturan kamera dengan fungsi GL Look Art untuk mengatur posisi dan orientasi pandangannya. Transformasi dan proyeksi dalam OpenGL. Transformasi menggunakan fungsi GL Translate, GL Rotates, GL Scales untuk mengubah posisi rotates dan skala objek 3 dimensinya. Proyeksinya menentukan tipe proyeksi ortogonal atau perspektif dengan fungsi GL Ortho atau True Perspektif. Pemrosesan matriks, penyimpanan dan memanipulasi matriks transformasi dengan fungsi GL Push Matrix dan GL Pop Matrixnya. Nah, untuk ini merupakan, saya mengambil studi kasusnya pembuatan 3 dimensi menggunakan piramid atau segitiga. Hal yang pertama harus kita lakukan yaitu analisis kebutuhannya, desain arsitekturnya, implementasi dan pengujian debuggingnya. Kode implementasi aplikasi 3 dimensi dengan OpenGL-nya. Terdapat inisialisasi konteks OpenGL. Menggunakan fungsi GL Wingnets,
creates windows dan makes context currency, menggambar objek tiga dimensinya menggunakan fungsi GLBegin, GLVertex 3V, dan GLEnse. Pencahayaannya bisa kita menggunakan GLEnable, likes, material untuk mengatur pencahayaan dan sifat materialnya. Dan transformasi dan proyeksinya bisa menggunakan fungsi GLTranslate, rotate, ortho, blue perspektif untuk manipulasi objek dan kameranya. Dan ini hasil dari coding yang saya buat menggunakan Mindship PP. Saya menggunakan includes includes titik H atau includes-nya iStreams. Buat remindernya, di sini semuanya sudah ada, voice keyboardnya, dan hasil dari coding C++ ini bisa kita lihat pada sebelah kanan ya. Hasil dan analisis aplikasi tiga dimensi berbasis OpenGL. Tampilan aplikasinya, aplikasi tiga dimensi yang dihasilkan menampilkan objek tiga dimensi yang dapat dirotasi, ditranslasi, dan diproyeksi dengan baik. Dan kinerja aplikasinya, aplikasi dapat berjalan dengan lancar, dengan responsif, dan mengindikasi penggunaan OpenGL yang lebih efektif. Umpan balik, memberikan umpan balik positif terhadap tampilan interaktif aplikasi tiga dimensi yang dikembangkannya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya penjelasan dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.